tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kalau disuruh durhaka suami awak kepada Allah, itu betul lah. Nah. Tidak ada kewenangan suami sampai menyuruh istri durhaka kepada Allah dan Rasul. Pemimpin juga begitu. Itu makanya kalau ada surat edaran dilarang mengundang orang buka bersama, tidak usah dipatuhi. Itu apa tuh? Masa lebih tinggi loh edaran itu dibandingkan dengan sunnah Rasul? Apapun alasannya harus ditimbang dengan syarat. Nah, kalau wak danga-danga ndak ada cik jo alasannya nak masuk akal. Mungkin terterima ada orang ndak berakal saja. Oh Covid ini. Konser puluhan ribu orang ndak ada Covid. Orang beralik di Solo berapa banyaknya tu. Tak ada Covid. Kalau selama itu rapi berbagai macam, tak ada physical distancing, tak ada oleh jaga jarak lah ya. Tak ada orang cerita Covid. Kok tiba kini kalau buka bersama si Covid kau le tiba. Apa lagi alasannya? Oh karena pejabat-pejabat sedang disorot gaya hidupnya. Mau undang babuku mewah lah tu. Dan disorot itu, dan istrinya pakai tas 50 juta, 200 juta, itu dan disorot. Gaji sekiannya, rumah bak istana, itu disorot. Nah urusan magi pembukuan, tidak ada nyambung. Kalau ada edarannya, kalau itu buat setuju betul. Berhubung karena kita sedang diperhatikan oleh masyarakat, gaya hidup dan berbagai macam, sebaiknya bapak-bapak para pejabat tetap menjalankan berbuka bersama, mengundang fuqara dan masakin, anak yatim, tapi jangan dipakai je piti APBD, pakai piti saku surang-surang. Kalau itu setuju tak? Bagus apa itu edarannya? Nah, piti saku surang-surang pakai supaya nak berbagi lawak. Karena kalau bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasul, tidak ada kewajiban untuk mematuhi. Tidak ada kewajiban. Ya kita kan mesti patuh kepada ulil amri, iya, tapi dalam batas ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Para ulama tafsir mengatakan kenapa pada ulil amri tidak diulang kata ati'u. Ati'u Allah, ati'u Rasul. Selanjutnya bukan ati'u ulil amri, tapi wa ulil amr. Tidak Alhamdulillahilladzi azallana بشهر رمضان المبارك وهو شهر الصيام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال ويجعلنا جميعا من الصائمين والقائمين والعائدين والفائزين والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: استمعوا للتلاوة
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ibadallah, Bapak dan Ibu-ibu jamaah Majelis Kajian Tauhid Masjid Al-Hakim rahimakumullah. Kajian kita sebenarnya masih belum tuntas tentang nuzul Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa putra Maryam sebagai salah satu dari alamat kubra, tanda-tanda besar qurbis sa'ah, dekatnya hari kiamat. Namun pada siang hari ini perlu juga kita membahas tentang persoalan masih masalah akidah, masalah iman. Namun kaitannya dengan ibadah yang sedang kita lakukan, yaitu siam Ramadan dan qiyam Ramadan serta qiyam Lailatul Qadar. Walaupun ayat yang saya bacakan tadi mungkin sudah berulang kali bapak-bapak dan ibu-ibu dengarkan dibacakan oleh para khatib di mimbar, begitu juga para da'i di dalam tausiah Ramadan. Namun ada satu pertanyaan yang perlu untuk kita perjelas. Apa hubungan sebenarnya antara iman dengan amal Ramadan ini? Apa hubungan antara iman dengan amal-amal di bulan Ramadan? Kita menemukan hubungan itu di dalam Al-Quran, di dalam ayat tadi. Ketika pertama kali diseru, atau pembuka ayat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru kemudian setelah itu datang perintah Allah secara sharih mewajibkan puasa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu adalah pembuka ayat. Boleh dikatakan pengantar yang mengantarkan taklif, beban syariat setelah itu. Dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis sahih dari Abu Hurairah yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhan imanan wa ihtisaban." Kemudian dalam hadis itu sebenarnya ada 3. Yang kedua, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban. Yang ketiga, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Jadi ada 3 penggal sebenarnya hadis itu, cuma kadang di dalam penjelasan sebagian ulama memotong-motongnya. Kadang yang dibaca man shama Ramadhannya saja, kemudian datang pula man qama Ramadhan saja, kemudian ada man qama Lailatul Qadri, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar. Tetapi kalau kita kaji dari hadis-hadis yang
ada di dalam kitab sahih seperti yang ada di dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari misalnya, 3 itu dimuat. Seperti dalam riwayat tetap sama dari Abi Hurairah, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian dalam hadis lain malah wa man qama lailatul qadri, ada man shama ramadhana, man qama lailatul qadri wa man qama ramadhan. Jadi di dalam hadis-hadis sahih itu sebenarnya ada 3 amalan yang diawali dengan kalimat amal, kemudian janji dari Nabi diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, di dalam hadis itu ada 2 kalimat yang sebenarnya perlu mendapatkan penjelasan, yaitu imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa iman dan ihtisab, siapa yang mendirikan Ramadan dengan qiyam iman dan ihtisab. Yang ketiga, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar iman dan ihtisab. Jadi ada 3. Janjinya di ujung sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Sama keutamaan yang diperoleh. Nah, apa itu iman? Yang menjadi landasan dari amalan tersebut sehingga berhak mendapatkan ampunan. Dan apa itu ihtisab? Nah, berdasarkan itulah kita mengkaji pada pagi ini hubungan antara iman dengan amal Ramadan yang 3 itu. Apa sebenarnya? Apa hubungannya? Kata iman sudah kita jelaskan di dalam kajian akidah tauhid kita. Bahwa dia adalah suatu keyakinan yang tidak ada lagi keraguan padanya. La syakka fi. Kalau masih ada syak, ada taraddud, ragu-ragu, maju mundur, itu berarti belum iman. Karena iman tidak ada padanya syak. Iman tegak di atas dalil-dalil yang pasti. Kalau mungkin itu tidak iman namanya. Saya percaya ada serugur, mungkin itu berarti dia belum beriman. Apalagi kalau ada pula yang mengatakan surga neraka itu khayal atau halusinasi, itu tambah tidak beriman lagi. Iman yatanafa, bertolak belakang dengan keraguan. Karena itu kalau ada orang mengatakan beriman tapi kemudian dia sangsi atau ragu dengan apa yang diimaninya, maka sebenarnya itu bukan iman. Nah, iman apa yang dituntut oleh Allah, oleh Rasul dalam amalan bulan Ramadan ini? Sehingga di atas itu Allah janjikan maghfirah, Rasul janjikan maghfirah. Kalau janji Rasulullah berarti janji Allah Subhanahu wa taala.
Di atas iman itu pula lah nanti dibangun ihtisaban. Apa makna ihtisab? Ihtisaban maknanya adalah pengharapan. Bukan perhitungan. Kalau hisaban baru perhitungan. Ihtisaban adalah maknanya berharap. Dan redaksi hadis ini tidak ada yang duluan ihtisab dibanding iman. Tetap di dalam hadis ini iman dahulu baru ihtisaban kemudian. Berarti tanpa iman tidak akan muncul harapan yang bisa dibangun dari amal yang kita lakukan. Nah, hubungan antara iman dengan amal Ramadan minimal ada 4 hubungan. 4 talian gitu. Yang pertama tentu iman biman syarra'a hadhil a'mal as-salih. Yang pertama adalah iman dengan yang mensyariatkan amal ini. Iman dengan yang mensyariatkan amal saleh ini. Jadi kalau ada orang yang melakukan ibadah Ramadan, kan ada sekarang dia tidak Muslim, tapi dia ikut pula. Sahur dia sahur, bertahan dia bertahan, buka dia berbuka. Tapi dia tidak mengimani siapa yang mensyariatkan amal ini. Apakah perbuatannya itu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena amal saleh baru punya nilai saleh di sisi Allah kalau amal itu dibangun di atas keyakinan bahwa amal itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan pertama itu. Jadi kalau kita membaca hadis man shama Ramadhan, siapa yang mempuasakan bulan Ramadan imanan dengan iman. Apa makna iman di situ? Iman biman syarra'ahu. Iman dengan yang mensyariatkannya. Siapa yang menyuruh ini? Siapa yang memerintahkan kefarduan siyam? Siapa yang menyampaikan sunnahnya qiyam? Jadi kita berpuasa bukan karena alasan-alasan lain yang paling utama. Sekarang puasa itu ditinjau orang dari berbagai aspek. Aspek medis. Ternyata puasa begini. Menimbulkan dampak yang bagus untuk kesehatan tubuh. Sama dengan salat. Katanya gerakan salat itu memberikan dampak yang baik untuk kesehatan otak, jantung, berbagai macam. Tetapi kita tidak meyakini solat itu kita lakukan karena alasan itu. Yang perlu diingat. Alasan utama kita menjalankannya karena Allah mensyariatkannya. Kalaupun tidak kita peroleh apa yang dikatakan oleh ahli-ahli itu. Oh, awak lagi solat je tarawih tapi sakit je nya. Tu ke berhenti solat. Tidak kan? Nah, di sini perlu. Kenapa perlu landasan keimanan ini? Karena disitulah bergantungnya ikhlas. Di sinilah bergantungnya ikhlas. Kalau manusia bergeser dari alasan utama menjalankan ibadah. Apa alasan utama? Karena ini adalah perintah Allah.
Karena ini disyariatkan oleh Allah kepada kita. Kalau bergeser dia dari itu, maka tidak terpenuhi tuntutan yang ada di dalam Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan beribadah itu dengan mengikhlaskan. Apa maknanya itu? Lahuddin. Bahwa seluruh tuntutan yang menjadi beban bagi kita di dalam kehidupan ini, di dalam syariat ini, lahu, hak Allah untuk mensyariatkannya. Jadi berbagai hikmah. Nah, itu yang tadi sehat, badan menjadi bugar, aliran darah begini, ini begini. Itu bukan alasan utama untuk beribadah. Itu hanyalah hikmah yang mengiringi ibadah. Dia bukan alasan utama. Itu makanya ulama dahulu mengajarkan di dalam niat sebenarnya bukan diharuskan dibaca, tapi difahami. Apa niat puasa yang diajarkan ulama? Nawaitu sauma ghadin an ada fardi. Ya kan? Aku berniat puasa esok hari. Kenapa ulama mengajarkan itu? Sebenarnya bukan untuk tujuan utamanya, bukan untuk dilafazkan. Karena tanpa dilafazkan pun niat itu sah. Karena hakikat dari niat itu sebenarnya adanya di dalam kalbu insan. Berulang kali pun dia mengatakan nawaitu, nawaitu, nawaitu. Tapi kalau hatinya tidak bertekad untuk menjalankan puasa, ini contoh ya. Dari Sanjo, lah berniat puasa besok. Sampailah makan sahur. Kau rencana ke Madon perjalanan kau, kapai ke Jambi. Ini misal. Nah, sebelum subuh tiba, sebelum fajar datang, sebelum azan berkumandang, timbul keraguan. Banca wak musafir puasa wak nak. Oh dari malam malah tadi kau. Yubayyit as-siyam. Semenjak malam meniatkan puasa. Tapi di terakhir sebelum azan itu timbul keraguan dan tidak ada keputusan. Malah narancak ya. Sampai waktu imsak dan sebananya orang tidak boleh lagi makan dan minum atau menahan diri dari segala yang membatalkan kan ketika azan. Dan 10 minit ketika azan itu kan waktu ihtiyat saja itu. Waktu kehati-hatian saja. Jadi masih boleh minum, boleh. Kalau nanti lambe jago tangguang gulai ayam, boleh lanjut kan? Boleh ya. Nah. Kalau yang 10 menit sebelum subuh itu. Tapi azan itulah batas. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas oleh kamu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Para sahabat ketika awal turun ayat ini nyobawa benang 2 lay. Benang putih cik, benang hitam cik, tak bawa bantah. Subuh calik-calik tak nampak dah. Mana kau benang putih benang hitam? Bila tiba tu siang baru tampak. Nah, makna benang putih dan benang hitam itu adalah fajar, yaitu antara siang dan malam. Batas itu. Nah, tidak ada keputusan. Awak tertangkuk ragu dek ke berjalan jauh, ikut ke puasa atau enggak? Kan berpuasa dalam keadaan bermusafir kan boleh.
Bahkan itu terbaik kalau seandainya tidak menimbulkan mudarat dan kesulitan yang sangat. Wa antasumu khairun lakum. Tapi tidak putih juga. Orang lah mulai imsak. Apakah sah niatnya? Tidak. Karena ini adalah puasa wajib. Kecuali kalau puasa sunat. Orang boleh menghadirkan niat walaupun di pagi hari setelah subuh. Sunat. Tapi fardu dia mesti menghadirkan niatnya di malam hari. Man lam yubayyitu siyama bil laili fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan puasanya di malam hari, tidak ada puasa untuk dia. Kalau puasa sunat mah boleh saja. Kan pagi hari seperti Nabi datang ke rumah istri beliau, hal min ta'amin, ada enggak makanan? Kata istri Rasul, tidak ada makanan yang sunnah. Idzan ana sha'im. Kalau itu biarlah mau puasa saja. Itu puasa sunnah. Orang yang berpuasa sunnah tidak terikat ketat seperti orang yang berpuasa fardu. Orang berpuasa sunat kalau ada kondisi tertentu boleh tidak dia batalkan saja? Ya boleh saja. Al-mutatawwi'u amiru nafsi. Orang yang melakukan yang sunnah, dia jadi tuan atas dirinya. Insya'Allah sama. Kalau dia mau puasa, lanjut. Kalau tidak, dia sedang puasa sunat. Ada tamu yang datang dari jauh berbagai macam. Dia ingin memuliakan tamu itu. Ya Allah, wak batas lah puasa wak sekali-sekalinya datang. Diajaklahnya. Nah enak juga. Kalau orang tiba, makanlah tu wak manuang. Mencaliknya kecewa, metong suwak juga. Nah, kalau itu pertimbangan bolehkah? Boleh saja. Nah, tapi kalau puasa Ramadan, anda bisa model itu. Jadi orang nak puasa satu lolawak ajan. Termasuk juga terkait dengan wanita, puasa sunat bersyarat kalau dia mau berpuasa, izin dari suaminya. Kalau suaminya ada bersamanya. Kecuali kalau suaminya bermusafir. Tapi kalau ada suami di rumah, puasa sunat ibu-ibu tanpa izin dia. Tidak tahu suami. Siang hari nyuruh batalkan. Terserah lah kok kemangannya nyuruh batalkan. Itu urusannya tu. Batalkan puasa tu. Apa kira-kira? Ya batalkan. Kenapa? Taat kepada suami wajib. Puasa sunnah. Tidak ada saya izinnya malam tadi. Ya sudah. Tapi kalau puasa Ramadan yang sudah batal, ajaran mualah. Itu bedanya. Di dalam hadis dikatakan la yahillu limra'atin mu'minatin an tasuma wa zawjuha hadirun illa bi'idznih. Tidak halal bagi wanita yang beriman untuk berpuasa suaminya ada bersamanya melainkan dengan izinnya. Itu sunnah. Untuk yang fardu tidak. Tidak perlu izin. Karena itu kewajiban dari Allah. Bahkan kalau dia larang sekalipun tidak boleh dipatuhi. Ya, tapi kami wajib mematuhi suami. Iyo, dalam hal yang tidak berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kalau disuruh durako suami awak kepada Allah, itu betul Allah. Nah. Tidak ada kewenangan suami sampai menyuruh istri durhaka kepada Allah dan Rasul. Pemimpin juga begitu. Itu makanya kalau ada surat edaran dilarang mengundang orang buka bersama, tidak usah dipatuhi. Itu apa tuh? Masa lebih tinggi loh edaran itu dibandingkan dengan sunnah Rasul?
Apapun alasannya harus ditimbang dengan syarat. Nah, kalau wak danga-danga, ndak ada cik jo alasannya nak masuk akal. Mungkin terterima ada orang ndak berakal sih. Oh, COVID ini. Konser puluhan ribu orang ndak ada COVID. Orang beralik di Solo berapa banyaknya tu. Ndak ada COVID. Kalau selama itu rapi berbagai macam, ndak ada physical distancing, ndak ada oleh jaga jarak lah ya. Tak ada orang cerita COVID. Kok tiba lagi ni kalau buka bersama si COVID kau le tiba je. Ya setan kadang COVID. Ya ada alasan. Apa lagi alasannya? Oh karena pejabat-pejabat sedang disorot gaya hidupnya. Mau undang babuko mewah lah tu. Dan disorot itu. Dan istrinya pakai tas 50 juta, 200 juta, itu dan disorot. Gaji sekiannya, rumah bak istana, itu disorot. Nak urusan magi pembukuan. Tidak ada nyambung itu. Merasa ku antara kebijakan dengan analisanya ada konslet hubungan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada hubungan. Beberapa wartawan datang tak komentar ya. Apa lagi bisa aja komentari orang kini. Kalau mau mencari banyak pengambil kebijakan ini sudah sampai ke tingkat bukan tak mau mendengar mada. Tahu mada? Tak masuk kebenaran lah. Nyobana surang. Tidak mau. Jadi karena itu awak saja dan harus berani bersikap. Kau perintah agama mau. Tapi kalau ada edarannya, kalau itu buat setuju betul. Berhubung karena kita sedang diperhatikan oleh masyarakat. Gaya hidup dan berbagai macam. Sebaiknya bapak-bapak para pejabat tetap menjalankan berbuka bersama, mengundang fuqara dan masakin anak yatim. Tapi jangan dipakai je piti APBD, pakai piti saku surang-surang. Kalau itu setuju tak? Apa itu edarannya? Nah, piti saku surang-surang pakai itu supaya nak berbagi lawak. Karena mau tahu dan duduk di jabatan tu antara gaji jumlahnya yang terimanya berbeza tu. Gajinya sekian dan diterimanya ndak tanggung lipeknya dah tu. Lain manggari jo. Ado jo dan uang jalan lah. Alun uang danga ada uang cali ada tu. Nah. Jadi apapun bentuk perintah arahan kalau bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasul, tidak ada kewajiban untuk mematuhi. Tidak ada kewajiban. Ya kita kan mesti patuh kepada ulil amri, iya, tapi dalam batas ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Para ulama tafsir mengatakan kenapa pada ulil amri tidak diulang kata ati'u. Ati'ullah, ati'ur Rasul. Selanjutnya bukan ati'u ulil amri, tapi wa ulil amr. Tidak muncul kata ati'u. Itu maknanya apa? Bahwa ulil amri di dalam memerintah, di dalam memberikan petunjuk arahan, mesti harus di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Begitu konsepnya. Dan itu tidak bertentangan dengan negara yang telah dibangun di atas Pancasila. Kenapa? Karena negara ini negara bertuhan. Kan bukan negara sekuler. Bukan negara komunis. Bukan negara ateis. Tapi negara yang berketuhanan. Artinya apa? Nilai agama di atas segalanya. Tidak boleh sebenarnya aturan-aturan dibuat untuk menentang ketentuan yang telah diturunkan oleh Tuhan. Itu konsepnya sebenarnya. Cuma sekarang saja orang yang mencoba membentur-benturkan karena
sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Di antara orang-orang yang memiliki kewenangan hari ini ada kecenderungan benci. Islamofobia itu ada. Walaupun terus berkelit, tidak begini. Tapi kan kita tidak hanya berpegang dengan ucapan, tetapi dari sikap dan perbuatan. Nah, kita kembali kepada perkara tentang hubungan iman dengan ibadah Ramadan tadi. Apa makna iman? Iman adalah yakin, kebenaran yang benar, kebenaran yang yakin, keyakinan yang benar ada di dalam hati seseorang. Dalam hati seseorang la taradduda wala syakka. Tidak ada keraguan di dalamnya yang dia yakini di dalam kalbunya. Kemudian dia ucapkan dengan lisannya dan dia tunjukkan dengan sikap perbuatannya. Makanya ulama mengatakan al-iman at-tasdiqu bil qalb wan nutqu bil lisan wal amalu bil jawari. Kan begitu? Iman itu adalah pembenaran, tasdik, tidak boleh ada keraguan. Keyakinan di dalam kalbu, an-nutqu bil lisan, ucapkan dengan lidah supaya orang tahu ini mukmin atau tidak. Kemudian yang berikutnya al-amal bil jawarihi, amalan dengan anggota tubuh. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyangkutkan kewajiban berpuasa dengan iman di ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Ada pertanyaan sebagian jamaah, Buya, syarat berpuasa itu kan muslim, Islam. Bamang kok di ayat itu pangkanya iman. Pernah tak terfikir awak tu? Kalau awak mengaji fikih, syarat seorang itu wajib berpuasa ayyakuna musliman, kan begitu? Islamnya, urusan imannya bamang reso. Iman kan ada di dalam dada orang. Bawa tahu. Tetapi kenapa di dalam ayat itu ya ayyuhalladzina amanu? Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Nah, kata iman di pangkal ayat itu, perhatikan surah Al-Baqarah 183 itu. Sebenarnya ada kaitan erat dengan janji di ujung ayat la'allakum tattaqun. Jadi kalau puasa betul-betul ingin dijadikan sebagai wasilah untuk menjangkau takwa, tak cukup puasa jo Islam saja. Jadi kalau benar-benar puasa ini kita harapkan menjadi wasilah pengantar untuk mendapatkan darajat takwa, derajat ketakwaan, tak cukup hanya dengan sebatas kita menjalankan sebagai muslim saja. Karena jenjang untuk menjangkau ketakwaan itu mesti iman lengkap. Nah, jadi dari sini terjawab sebenarnya oleh kita. Kan ada orang sering bertanya, sejauh mana efektivitas ibadah Ramadan dalam memperbaiki kondisi umat? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Nampak ya awak menjawab ini. Kalau batu-batulah Ramadan itu dijalankan, indikator akan terlihat setelah Ramadan tiba. Akan tampak. Tapi yang terjadi sebaliknya. Takut ambunan salah. Sesudah Ramadan, laisa rami di bulan Ramadan dia orang ke surau. Tu ibu jawab tu, bodoh. Itu kan fakta itu.
Nah itu yang dipertanyakan orang taruh. Sampai di mana kok Ramadan kok berpengaruh? Seharusnya ketika Ramadan masuk dan Syawal tiba, grafik kemaksiatan itu turun. Turun mestinya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, umat Islam ini dilatih untuk mengendalikan syahwat, berpantang pada yang haram. Berpantang pada yang mubah. Yang mubah saja dia pantangan. Ini yang menjadi membatalkan puasa ini hukum asalnya apa nih? Haram kok? Enggak. Makan tuh haram enggak? Enggak. Dia menjadi terlarang karena siam. Hukum asalnya makan boleh. Cuma dek karena puasa bertahan. Minum haram kah? Tidak. Minum tu hukum asalnya boleh. Kalau awih minum. Cuma karena puasa bertahan. Berhubungan suami istri, selain istri awak, je suami awak kan halal. Hukum asal. Bertahan karena puasa. Berarti segala yang membatalkan itu, yang muncul, itu hukum asalnya mubah. Hukum asalnya ya. Boleh. Cuma dilarang asna ketika siam saja. Kulu washrabu. Kan itu. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah. Makan dan minumlah. Jadi yang hatta, jadi kulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana, itu petunjuk. Jadi pada hukum asalnya makan dan minum itu bukan terlarang. Tetapi terlarangnya karena sebab yang datang, yaitu siam. Termasuk menggauli istri. Hukum asalnya kalau sudah ada akad nikah, sah pernikahan, halal. Washiruhunna bil ma'ruf. Karena itu ketika puasa tidak terjadi di malam hari misalnya, apa kata Allah? Uhilla lakum lailatus siyamir rafasu ila nisaikum. Jadi ini puasa ini berpantang sebenarnya pada yang mubah. Nah kalau berpantang pada yang mubah saja bisa, mestinya kan lebih bisa lah berpantang pada yang haram. Aku nan aneh. Di bulan puasa banyak orang pandai berpantang pada yang mubah. Tak makan, tak minum. Tidak berhubungan seksual. Tapi berpantang pada yang haram banyak yang tak pandai. Contoh bagunjiang. Bagunjiang tu bila halalnya tu? Tak ada halalnya tu. Batangka tu bila halalnya tu? Tak ada halal. Baduto bila halalnya? Tak ada halal. Kalau ada pengecualian itu terbatas. Hukum asalnya haram. Jadi jangan dikecen ibadah yang dilakukan itu menghalalkan itu tidak. Atau menghalangi sementara. Sama orang pehaji. Dulu ketika membiang haji bersuruh jemaah sedang cakap. Bertangkap dan surang sabarnya. Ani yang saya kecewa kok yo sabar mana acehnya. Ambo menandiri saya ya. Dek sedang ihram saja kalau ndak sedang ihram. Memangnya kalau ndak sedang ihram boleh? Nah, jadi harus difahami bahwa amalan itu hukum asalnya adalah haram. Nah di dalam ibadah puasa, awak disuruh berpantang pada dan mubah. Yang hukum asalnya mubah, makan, minum mubah. Kalau nak puasa, awak boleh makan, boleh minum.
Puasalah yang menghalanginya sejenak dalam batasan waktu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang ada di dalam ayat 187 surah Al-Baqarah itu. Bergaul suami istri halal. Berpantang dalam batas itu. Malamnya halal. Nah, kalau betul puasa ini dijalankan sesuai tuntunan, tentu akan membuat orang terlatih. Terlatih orang jadi ini. Bisa menahan syahwatnya dari maksiat. Kenapa? Dari nan mubah sebisanya tahan. Nah, tapi kenyataannya tidak demikian. Nah, kalau tidak demikian, siapa yang salah? Ibadahnya kena salah atau awak nak mengerajuan dan tak betul? Tuh, kalau adalah kesadaran itu rencana tu. Awak nak tak betul menjalankan. Pantang makan dan minum selama siang hari. Ketika sanjo jorokoknya berbuka. Memudaratkan diri dengan menghisap candu. Nah, berarti selama ini bisa jadi ibadah puasa yang kita lakukan itu belum meningkat ke arah ketakwaan. Jangan takwa. Alun wak tapak janjang takwa tu lain. Dan awak kerajokan adalah memenuhi syarat, awak mukallaf dibebani oleh syarat, awak jalankan. Kalau bahasa orang di kampung, itu sekadar pembayar hutang. Hutang tumbuh kala lansai, selesai. Sedangkan janji Allah, ibadah puasa kalau dilakukan tidak sebatas gugurnya kewajiban. Nah, janji kokolanan harus difahami, didalami selama bulan Ramadan dan diamalkan. Nah, jadi iman yang menjadi landasan amal itu adalah iman dengan siapa yang mensyariatkannya, Allah, Rasul yang mensunnahkan qiyam berdasarkan perintah Allah. Allah yang memfardukan puasa. Harus kita yakini bahwa ini adalah syariat dari Rabbul Alamin. Bukan hanya syariat di masa kita saja, umat sekarang saja. Tetapi telah disyariatkan siam ini kepada umat-umat sebelumnya mahmakhtalafu fit tasyri'. Walaupun di dalam model bentuk syariatnya berbeda. Tapi yang hakikat siamnya telah difardukan kepada umat sebelum kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Walaupun kaifiatnya bisa berbeda. Di antaranya anak yang membedakan sahur misalnya. Syariat kita pakai sahur kalau siam. Syariat umat sebelum kita tidak pakai sahur. Nah, itu yang pertama. Iman dengan siapa yang menurunkan syariat itu. Iman dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, iman dengan bihaqqi tasyri'ihi fil kitabi was sunnah. Iman dengan kebenaran pensyariatannya itu di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Itulah hakikat siam. Di sana dicari, bukan di luar. Ada orang yang mencoba mencari hakikat siam di luar dari itu. Tidak akan menyambung. Dari mana kita tahu kaifiatnya? Bagaimana caranya?
apa yang membatalkannya dan apa yang merusaknya. Kebenaran dari pertanyaan-pertanyaan itu ada di dalam dua sumber tersebut. Al-Quran dan Sunnah. Para ulama yang merumuskan rukun dan syarat ibadah puasa di dalam berbagai kitab fikih, dalam berbagai mazhab yang ada, walaupun ada perbedaan pendapat, tapi semua mereka merujuk kepada dua sumber ini. Jadi karena itu segala bentuk siam yang di luar dari konsep yang diajarkan oleh petunjuk, oleh rujukan utama ini, bukanlah siam yang disyariatkan di dalam Islam. Harus tegas. Karena dulu puasa dan macam-macam. Dulu puasa dan tak berbuku-berbuku bagi. Dulu puasa tak boleh minum nambah darah, makan nambah darah, berbagai macam. Apakah itu petunjuk siam? Ada pula orang mencari alasan. Oh itu kan latihan ya. Latihan apa? Yo kalau makan nambah darah, aku angik badan dia. Kalau angik badan tak konsentrasi berzikir. Kalau badan orang dingin, encak lah angik. Kalau dingin dek kumbunya tak konsentrasi berzikir lah cuma. Ada orang yang ngecek, bah kok dia agaan makan setempurung tu. Yo kalau, kan ada kecik Ali bin Abi Talib. Man kathura akluhu kathura naumuhu. Wa man kathura naumu kathura ghaflatuhu. Si anak banyak makannya, banyak laloknya, banyak lalainya. Itu kok saya itu. Yo boleh saja untuk orang tertentu. Kalau enggak pendek paruinya, setempurung tu kanyangnya tu. Dilabihan dari itu, mungkin terlalu. Tapi kalau orang enggak panjang paruinya. Sekadang itu, berbunyi segalang-galang tidak sebentar, di mana yang khusyuk berzikir? Jadi teori-teori yang dimunculkan oleh ulama itu bukan syariat. Bukan syariat. Kadang dalam i'tikaf berbagai macam dimunculkan. Adab-adab seperti itu hanya metode yang dulu ditempuh oleh para guru dalam melakukan tarbiyah, pembinaan kepada muridnya. Tapi kemudian generasi berikut menganggap itu sebagai syariat. Tidak. Jadi itu bukan syariat. Kalau meyakini bahwa puasa itu lebih sempurna dengan syarat-syarat yang dibuat di luar ketentuan syariat, itu keliru. Nah, jadi kita harus iman dengan kesempurnaan syariat puasa. Tak perlu ditukuk tambahi ledoh. Petunjuknya lengkap. Tidak membutuhkan tambahan-tambahan. Nah, apa yang saya katakan? Dulu tambahannya bagai untuk puasa ngabuburit namanya. Jadi ajang maksiat. Nah, bujang dia nak gadi keluar berpacar-pacaran sanjo hari. Menunggu waktu berbuka. Puasa apa namanya tu? Alah panuh tampi Pantai Padang. Hari bulan puasa. Mereka melepaskan perasaan hatinya surang-surang. Dalam hubungan yang tidak dihalalkan oleh syarak. Orang tua sanang lah tu. Orangnya pergi berbuka tu. Dia si aja pacarnya. Nih. Panik orang mencari ibu-ibu kini kan. Tentu anak siap. Anak ibu di bawah siap. Lakinya kok. Dah. Jadi umat Islam harus yakin bahwa ketentuan syariat di dalam ibadah Ramadan ini sempurna. Jangan ada yang merusaknya. Membuat berbagai kegiatan yang tak masuk di dalam ketentuan syarak itu atas nama Ramadan. Salah satu misalnya yang jadi catatan. Malam tadarus Al-Quran adalah amalan Ramadan. Tapi bertadarus Al-Quran
dengan kaifiat membuat tidak nyamannya orang sisi kiri dan kanan kita, bukan petunjuk syara. Jadi kalau ada orang solat sunat di sebelah membaca Al-Quran, boleh tak mbok karyakan orang itu sedang solat? Wahilla lakum lailatus siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Orang tadi solat. Atau ada orang sebelah sedang i'tikaf, kemudian saya berzikir sini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukankah petunjuk syariat kita ada ibadah yang dilakukan berjamaah dan ada ibadah yang dilakukan munfaridah, sendiri-sendiri ada dan berjamaah. Dan di dalam ibadah sendiri-sendiri, la yu'dhi ba'dukum ba'dha, jangan satu sama lain mengganggu. Hilang kekhusyukan orang. Jadi pada suatu malam Nabi sedang i'tikaf. Belum mendengarkan para sahabat salat masing-masing, tapi saling mengeraskan suara. Beliau keluarkan kepala beliau dari kelambu i'tikaf beliau. Beliau berkata, ala ketahuilah setiap kamu itu munaji Rabbah, berbisik dengan Tuhannya. Fala yu'dhi ba'dukum ba'dan bil qira'ah, jangan satu sama lain saling mengganggu dengan bacaan. Umar bin Al-Khattab termasuk yang melakukan itu. Ketika ditanya oleh Nabi, lima rafa'ta sautan, kenapa engkau angkat suara engkau keraskan ya Umar? Jawaban Umar apa? Inni atrudu syaitan wa auqidun naima ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ambo karian baca ambo untuk mengusir syaitan, untuk menjaga orang laluk tu. Kan benar alasannya. Tapi setuju kan Nabi? Enggak. Ya Umar, ikhfid sautak. Umar, turunkan volume suara engkau. Adi makini kok aturan itu dan lain didangakan oleh orang. Kadang bangga menambah toa keluar kalau bulan Ramadan tiba. Kecuali di tempat yang di situ dimaklumi, disepakati dan tidak ada pula musajid dan berdekatan dan bermacam. Kau tidak musajid berhampir parang toa tengah malam. Ini rumit benar badakik-dakik tu. Imam di situ karya bacaannya. Imam siku gak lunak suaranya. Alah surah rukuk je takbir imam sebelah. Pengurus masjid dah mau ditunjukkan je ko. Nyo santiang lo dari ustaz. Dari buya. Barangkali wak kecil kan. Bacaan salat itu untuk makmum, tidak untuk orang yang di luar. Di bacaan imam tu dikaryan untuk siapa? Untuk makmum. Kadang-kadang kalau protes sebagian orang, awaklah buruk sangka lo, orang mengaji protes lo. Kapi nak, keluar lo kata itu tu. Orang mengaji di protes. Tak ada rasul jalan aja. Beragama itu bukan semawawak. Tapi ada tuntunannya. Tapi kalau azan, itu tak boleh dia ambil pakai desibel-desibel seperti dahulu dan pernah di kerajaan. Azan kau dapat azan di padang kau ketibu kau kik tinggi suara dak bahaya tu. Azan. Kumandangkanlah sekeras-kerasnya. Tapi kalau ibadah itu tidak untuk orang, untuk kita. Jadi perlu ketentuan. Jadi iman kita dengan kesempurnaan syariat. Termasuk ketika tiba malam terakhir takbiran, ada nan aneh.
Bukan tidak boleh, silahkan. Tetapi nan lucunya adalah, kalau malam takbiran itu nan rami jalan, bukan saji. Padahal petunjuk bertakbir di jalanan itu bilo. Ketika pagi keluar dari rumah menuju ke tempat solat, di situ. Mestinya malam takbiran itu di mana orang rami? Di rumah Allah. Nah. Bukan berarti meninggalkan rumah Allah, tapi siapa yang berada di pasar silakan bertakbir di pasar. Siapa yang ada di jalan silakan bertakbir di jalan. Tetapi meninggalkan rumah Allah sengaja untuk bertakbir sengaja seperti itu, sehingga langgang rumah Allah. Setelah 30 malam atau 29 malam bersasak, pas di hari kemenangan, alam ayayo segarin di pengurum saji. Di mana tu dampak dari ibadah puasa itu? Nah, jadi karena itu kita tahu penyebabnya. Mengapa ibadah itu tidak efektif, belum efektif? Karena kita tidak menjalankannya seperti apa yang dituntunkan oleh Rasul. Sama dengan berbuka puasa. Di awak yang menjadi kegembiraan tak berbukunya makan kanyangnya. Kenapa? Yang berbuka aku tak perlu gulai ayam secambuang, kan? Rasulullah berbuka dengan apa? Dengan kurma. Kalau ada kurma yang agak muda, rutab, itu didahulukan. Kalau tidak ada rutab, baru tamar, kurma yang masak. Kalau tidak juga kurma yang masak, baru alal ma, dengan air. Itulah berbuka namanya tu. Itu nak makan kelio sudah itu tak buka lah. Itu makan kanyang namanya lah. Jadi kebiasaan Nabi berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma yang masih belum terlalu masak. Kemudian kalau tidak ada rutab dengan tamar, kurma yang masak. Kalau tidak ada kurma yang masak dengan alal ma, dengan air. Jadi tidak tapik pula kalau dikecian Nabi berbuka dengan yang manis-manis. Ya karena memang kurma manis, tapi air tidak. Artinya apa? Yang dimakan terlebih dahulu itu adalah yang membuat perut kita tidak kepayahan di dalam memprosesnya karena sekian jam telah kosong. Nah, kalau dari sisi medis kesehatan memang indah syariat Islam. Kalau dihantam saja juga oleh kambing pertama, dan ayo paru dia. Soalnya tak berkerajo sejak tadi itu terkajuinya. Dengan begitu diberikan ini dahulu. Kemudian jangan banyak pula. Setelah itu silakan makan sekedarnya, jangan sampai sangi lo paru sehingga tak taluk solat tarawih. Nah, kaifiat seperti itu. Termasuk juga sahur. Apakah memang sudah kita jalankan? Dan apakah waktu-waktu yang dijanjikan oleh syariat sebagai waktu-waktu yang afdal orang bermunajat padanya telah dimanfaatkan? Ketika siam, ketika iftar, berbuka, ketika sahur. Sepertiga malam yang akhir. Jadi masih banyak kekurangan kita di dalam menjalankan ibadah ini. Nah itulah yang kita harapkan setiap tahun ada peningkatan. Bukan memutar lagu lama juga aku masih seperti yang dulu. Tingkatkan kualitas siam. Nah yakinlah kalau amalan itu dijalankan
sesuai dengan petunjuk syariat, kita yakini kebenarannya itu, maka dia akan berbuah sesudah Ramadan. Kecintaan kepada masjid, ke majelis ilmu tidak akan berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Kau bulan puasa saja payah mencari ustaz. Sehingga terpaksa ustaz dalam semalam tu ada nanti go begini 3 in 1. Tapi di luar Ramadan tak peduli. Namun sebenarnya pernah menyampaikan kawan-kawan para dai, awak kok sebenarnya harus mengevaluasi, tapi kan belum seluruhnya. Kemarin baru di Kabupaten Solo, Solo Selatan dan Kota Solo dihimpun para dai. Dan walaupun terlambat, semestinya para dai berhimpun setelah Ramadan mengevaluasi dakwah selama bulan Ramadan. Ya bulan Syawal itulah nampak tu bakih dari amalan awak. Betul tak dakwah yang lah 30 malam itu, 29 malam itu berbekas atau tidak? Bila dievaluasi ketika dia berlalu. Calik kan awak taruh bersua je umat. Laisa rami Ramadan jo nak jamaah hadir. Lai bersemangat juga mereka untuk berbagi dengan fuqara dan masakin. Nah, tapi kalau tidak, harus kita cari tahu apa penyebabnya. Nah, itu ndak ada selama itu. Jadi ibadah ini berjalan begitu saja tanpa evaluasi dan tidak ada perbaikan yang mendasar. Bahkan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan tahun ke tahun berulang. Contohnya berzakat. Entah apa alasannya orang awak berzakat sadonya di bulan Ramadan. Mayoritas lah kalau nak ke sado. Ada ke orang dalam tersasak sebelum 2 bulan sebelum Ramadan aja orang nak berzakat. Zakat ambo ada tapi nanti bulan Ramadan. Coba tanya bocil. Apakah orang ku sepakai kayu sedahulu di bulan Ramadan sadonya? Sama bapiti di bulan Ramadan saja kah? Bukankah Allah turunkan rezeki ini biqadarin dengan qadarnya? Masing-masing awak kan punya haul sebenarnya. Zakat itu terkait zakat mal la tajibu az-zakatu fi mali imri'in hatta yahula 'alal haul. Tidak ada kewajiban zakat pada harta seseorang sampai berlalu setahun hitungan qamariyah dalam kepemilikannya harta itu. Jadi kalau dahulu kaumpama ya, dia contoh seseorang dia modal dari ranggainya, dia bapaknya, aku menggalih, dia beti 1 juta. 1 juta itu kan lebih nisab. Lah mencapai nisab 30 ampe ameh 85 gram. Bulan ada dulu, bulan Muharram. Nah, ketika dia menerima, dia belum berkewajiban membayarkan zakatnya. Harta itu dikelolanya. Nah, kapan dia wajib mengeluarkan zakatnya? Pada Muharram yang akan datang. Itulah haul dia. Nah, kini kalau ditundanya sampai ke bulan Ramadan. Ramadan bulan keberapa? Bulan ke-9 kan? Muharram bulan keberapa? Bulan pertama. Berarti bara lama orang tadi menunda hak orang nan berhak menerima zakat tertahan di tangan dia 8 bulan. Alai halal itu. Harta dan tertahan itu dipakai pula untuk mencari balik. Dimanfaatkan sebagai modal, diputar pula supaya dapat laba balik.
Padahal ketika itu mestinya harta itu telah dikeluarkan sampai kepada mustahik. Nah, tapi kebiasaan awak menunda dengan alasan Ramadan. Ada tak petunjuk syariat menunda zakat ke Ramadan? Kan tak ada. Tapi itu wak kerajaan. Nah, selama 8 bulan itu bergelimanglah tangan orang yang wajib mengeluarkan zakat dengan harta fuqara, masakin, amilin, mu'allaf qulubuhum, al-gharimin, ibn sabil fi sabilillah. Bergelimang. Nah, mestinya ketika Muharram tiba dia sudah keluarkan zakat. Tidak boleh ditunda. Dengan itu bersih tangan dia ketika dia menjangkau harta itu, tidak bercampur oleh hak fuqara, masakin dan wasnaf yang lain. Itu makanya di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Surah Taubah ayat 103 itu. Ambil dari harta mereka itu sedekahnya, zakatnya. Itu akan apa? Membersihkan mereka. Maksud membersihkan mereka, membersihkan dirinya sehingga tidak memakan atau tidak bercampur juga hak orang lain. Membersihkan tangannya, anggota tubuh tidak memakai lagi harta yang bercampur dengan hak fuqara dan masakin. Tapi itu yang terjadi. Bagaimana kok bertunda ke Ramadan? Aja coba pereso beko, lai tahu awak nak nan berzakat ko, haul awak sorang-sorang bulan na. Ambo khawatir lah lupa. Dan tekana Ramadan. Nah, okeylah nan lalu. Tapi nan baru. Nan lain masih tahu, kembalikan balik haul tadi. Tidak benar menunda itu. Termasuk menyantuni anak yatim menanti loh. Bulan Ramadan. Mama anak yatim kau makan di bulan Ramadan saya. Perlu baju bulan Ramadan. Kan tidak. Alah sudah itu ditunjukkan deh Ustaz. Tak lama itu. Yo kumpulan peti anak yatim tu nyagikan anak piatu. Itu dikecil deh Ustaz. Anak yatim tu tak masuk anak piatu dah bu. Ustaz kau orang buat bayi minta gano. Itulah jawabnya. Berbeda anak yatim dan anak piatu. Yang menjadi beban umat. Yang beban awak bersama. Yang dijanjikan oleh Rasul. Orang yang menanggungnya. Akan berdampingan dengan beliau. Di surga kelak. Adalah anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim kau tidak ada bapaknya doh. Tulang kue nangka menjamin nafkahnya. Tak ada lagi. Kalau anak piatu, apanya ada. Ibunya dan tidak. Ya tapi apa? Tak tahu dia anak biasa sejak babini. Kalau tersua serupa itu, indah anaknya ditanggung dahulu, apaknya itu dipanggil dahulu. Jangan beranak senam pandai tak mau ngecek pada itu. Bini boleh bertukar. Pinan anak tanggung jawab dunia akhirat. Berbeda antara anak piatu dengan anak yatim. Anak yatim dan tinggal ibunya. Syariat tidak membebankan wanita dengan beban yang tidak patut mereka pikul, mereka sandang. Itu sayangnya syariat Islam ke ibu-ibu. Ditambah yatim tak berbatih umur kau, you heran lo mau mencari. Lah kuliah yatim yo. Kalau begitu di siko kini di data anak yatim nak tanggung banyaknya doh. Berapa banyak anak yatim siko?
Nah karena itu yatim itu berbatas umur. Abatih umur yatim. Balik. Kalaulah balik, ndak yatim nyoledo. Yo susah. Yo kalau susah bukan sebagai kafalah yatim yang diberikan ke nyo. Nyo berhak mendapat zakat. Ya berikan zakat. Tapi nan kafalah yatim dan harta untuk anak yatim, yo diberikan kepada anak yatim. La yutma ba'dal ihtilam. Ndak ada yatim setelah bermimpi, setelah dia balik. Jadi karena itu, kalau betul kita meyakini kebenaran syariat ini, jangan menganggap bahwa ibadahku kanlah biasa wak kerajaan juga. Jolai. Itu keliru sikap seperti itu. Maaf. Jadi kalau kita beriman dengan kebenaran syariat ini, maka kaji terus, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Nah disitulah baru iman kita. Jadi imanan wahtisaban. Yang ketiga, 10 menit lagi ya. Yang ketiga adalah iman dengan fadail, dengan keutamaan yang dijanjikan. Kan banyak hari ini tausiah Ramadan banyak berisi tentang keutamaan-keutamaan. Di antaranya pintu surga itu ada 8. Salah satunya yuqalu Rayyan. Ada pintu Rayyan, tidak ada yang memasuki melainkan orang yang berpuasa. Kalau orang berpuasa lah masuk, ditutup oleh pintu itu. Itu kan keutamaan. Siapa yang berpuasa di hari panas seperti ini, maka dia tidak akan merasakan haus di hari kiamat. Apalagi siapa yang berpuasa penuh dengan iman, dia akan mendapatkan ampunan dosa. Banyak sekali. Nah, keutamaan-keutamaan Ramadan itu, keutamaan-keutamaan amalan Ramadan itu harus diimani, diyakini, berdasarkan kepada petunjuk-petunjuk khabar yang sahih di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu iman. Iman bima wa'adallah wa rasuluh. Iman dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Yang terakhir adalah iman bi annallaha la yukhliful mi'ad. Iman dengan apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi 4 itu. Iman dengan yang mensyariatkannya, iman dengan kebenaran tasyri'nya, iman dengan keutamaannya, dan iman dengan janji Allah tidak akan diingkarinya. Nah, di atas iman yang 4 inilah baru dibangun ihtisab. Apa itu ihtisab? Harapan. Berharap kita. Kita tidak bisa memastikan. Tapi berharap dan bermohon kepada Allah agar janji-janji yang diberikannya di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada kita. Karena kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Karena itu Allah katakan la'allakum, mudah-mudahan. Janji Allah pasti. Tetapi kemampuan hamba yang tidak pasti. Nah karena itu pada kata la'alla itulah kita tempatkan posisi ihtisab, berharap.
Karena itu wahai kaum muslimin, betapapun kita beramal, sehebat apapun amalan kita, jangan pernah kita memastikan bahwa kita telah menunaikan sempurna. Tidak ada yang sempurna. Dan jangan pernah kita meyakini bahwa amal kita yang menurut kita sudah hebat itu menjamin kita mendapatkan surga Allah. Tidak ada itu rumus seperti itu. Siapa manusia yang paling sempurna dalam beribadah? Rasulullah. Siapa manusia yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah? Rasulullah. Tapi beliau mengatakan, ma minkum, tidak ada di antara kamu min ahad, seorang pun yudkhiluhu amaluhul jannah, yang akan dimasukkan oleh amalnya ke dalam surga. Tidak ada, kata Nabi. Betapapun beramal, tidak ada jaminan dari amal. Ketika ditanya kepada Rasul, wa anta ya Rasulullah, engkau bagaimana ya Rasulullah? Wala ana, saya juga tidak. Nah, kalau Nabi saja mengatakan amal dia tidak bisa jadi jaminan untuk masuk surga, masa kita merasa yakin? Bantu orang tidak berdosa ketika hari raya. Sudah itu pergi barayu tu, menjongkek ke dia kamu dia, membukakan aurat dan mudo-mudo lalu pacar-pacaran. Oh, merayakan hari kemenangan. Tak kemenangan apa ni? Tak tentu. Tak jalin dan diperbuat seolah-olahnya lah putih bersih. Nah, itu kan janji. Janji Allah pasti. Janji Rasul pasti. Itu hak benar adanya. Cuma awak tidak pasti. Like kau memenuhi syarat awak mendapatkan itu. Itu yang pertanyaan besar. Nah, karena itulah makanya Allah katakan, Rasul katakan, ihtisaban, harap. Bukan memastikan. Nah, dengan apa kita akan masuk surga? Ketika ditanya kepada Rasul, "Fabimana nadkhulul jannata idzan ya Rasulullah?" Kalau itu jawab masuk surga ya Rasulullah. Jawaban Nabi apa? Bi rahmatillah. Dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah kunan ada jaminan untuk Rasul. Jadi Rasul dijamin masuk surga, iya. Tapi bukan dengan amal beliau, kata beliau, tetapi dengan apa? Dengan rahmat Allah. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi. Jadi karena itu tidak ada kata futur. Apa makna futur? Futur itu maknanya mengendor. Kandu sesudah tagang, itu futur itu. Surut setelah bersemangat, tidak ada. Sampai akhir hayat, semangat beribadah itu harus menggebu. Di dalam Al-Quran Karim, Allah mengingatkan orang-orang yang seperti itu. Lihat surah Al-Hijr, ayat terakhir. Bagaimana mestinya beribadah. Ayat 99 suratul Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu konsep beribadah itu. Beribadahlah, menyembah Rabbmu sampai bila? Sampai akhir Ramadan. Sampai bulan Syawal tiba. Nah, sampai datang keyakinan kepadamu. Yakin apa? Yakin kamu selamat dari neraka. Bila tu? Mati tiba. Nah, itu makanya al-yakin di situ oleh ahli tafsir dikatakan apa? Al-maut, kematian. Sampai ajal datang. Jadi keimanan kita dengan janji-janji Allah harus tepat. Janji Allah pasti benar. Tetapi yang kita khawatirkan adalah kepantasan diri kita. Itu nak khawatir.
Oh, jadi Allah berjanji takwa itu tidak pasti diberikan oleh Allah. Tapi yolai terpenuhi syarat ya, Wak. Itu yang kita khawatirkan. Nah, karena itulah makanya Rasulullah SAW mengatakan ihtisaban, bangun harapan. Siapa yang berpuasa, siapa yang mendirikan malam Ramadan, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, imanan dengan iman, wahtisaban, dan dengan pengharapan. Jadi di atas iman, di atas harapan yang dia bangun, baru di situ dia ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Belah tuh sampai di siko. Kita cukupkan dahulu. Saya mau ke Payakumbuh soalnya. Ya, maaf. Wafakanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.